Laila. Halo teman-teman dan kakak layan, saya akan menunjukkan cara saya adalah anak Tuhan dan menaati Dia. Adalah menyayangi orang tua, menaati orang tua, rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Demikian cara saya menaati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Halo, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita mengadakan IPA pada pagi hari ini bersama Kak Martin dan Kak Rafa. Oke, tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita pemanasan dulu yuk. Kita goyangin dulu badan kita sambil bangkit berdiri tentunya. Mainkan musiknya. Oke, lalu kedua, happy ya, tangannya dipinggang. Kita bakal lompat kiri kanan. Happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Karena mencapai pasangan ketiga yaitu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari kita pujinya. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Nah adik-adik, kita sudah mau masuki ibadah. Siapkan dulu Alkitabnya dan Kidung Cerianya. Kalau sudah, kita akan menyanyikan lagu Mas Lekat PA sambil bangkit berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, tujukan kasih ilahi, banyak terang Injil.
berdiri dulu, nyanyikan lagu dari Kidung Ceria 120, Muliakan Allah Bapa. Kita masih berdiri dan kita akan bersatu dalam doa. Mari kita dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ya Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat memulai ibadah kita pada pagi hari ini kembali. Ya Bapa, kami memohon berkat-Nya, kiranya ibadah ini dapat berkenan di hadirat-Mu dan dapat kami laksanakan dengan baik. Ya Tuhan, berkati juga pelayan-pelayan yang akan mengajar kami agar dapat senantiasa berada pada jalan-Mu. Ya Bapak, dengarkanlah doa kami. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Adik-adik, Amsal 3, ayatnya yang pertama. Oke, sudah adik-adik? Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Oke adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum firman kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 127, Haleluya Haleluya. Kita lipat tangannya, kita satukan hati, tundukkan kepalanya. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mengikuti pelajaran yang akan diberikan oleh Kakak Layan. Kiranya Tuhan Yesus, buatlah hati kami terbuka agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, apa kabarnya adik-adik pada hari ini? Puji Tuhan semuanya sehat ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau membaca Alkitab dulu. Dibuka ya Alkitabnya adik-adik dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ada yang pertama sampai yang keempat. Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Oke adik-adik, kalau sudah kita baca sama-sama ya. Oke, kakak mulai ya. 1, 2, 3. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca kitab Amsal. Kakak mau nanya dulu nih, adik-adik masih ingat nggak siapa yang menuliskan kitab Amsal? Ayo, siapa?
Betul sekali adik-adik, yang menuliskan kitab Amsal adalah Raja Salomo. Nah, jadi Raja Salomo ini kita sudah tahu juga adalah raja yang sangat bijaksana pada saat dia memimpin bangsa Israel. Kemudian dia juga menuliskan kitab Amsal ini, dan Amsal ini juga berisikan nasihat-nasihat kepada kita manusia untuk kita bisa, salah satunya pada bacaan kita ini, yaitu supaya kita mau mengikuti perintah Tuhan, supaya kita juga mengingat ajaran Tuhan, kita mengikuti perintah Tuhan adik-adik. Nah, seperti itu adik-adik. Kakak mau tanya, berarti sekarang hal-hal apa sih yang menurut adik-adik yang bisa kita lakukan untuk menuruti perintah Tuhan? Coba ada yang tahu nggak? Kakak bilang ya, yang pertama misalnya hal sederhana aja, yaitu adik-adik rajin berdoa tidak nih adik-adik selama adik-adik di rumah, mungkin juga pas saat adik-adik sekolah, kemudian pada saat adik-adik juga beribadah. Nah, dan juga pada saat adik-adik makan, pada saat adik-adik tidur, adik-adik harus selalu berdoa. Nah, adik-adik kalau misalnya adik-adik berdoa, berarti adik-adik telah melaksanakan perintah Tuhan juga. Nah, selanjutnya yaitu adik-adik harus rajin mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, pasti adik-adik tahu kan di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik harus selalu rajin mengikuti IMPA. Betul, karena adik-adik di situ kita bisa belajar bersama-sama untuk kita belajar tentang firman Tuhan, dan juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka pada saat sesuai dengan bacaan ini, kita bisa tahu nih pengajaran-pengajaran yang kita dapat dari IMPA, kemudian pengajaran-pengajaran tersebut kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan begitu kita telah melakukan perintah Tuhan adik-adik. Betul. Nah, kemudian apalagi adik-adik? Coba adik-adik ada yang tahu nggak? Masih banyak lagi adik-adik. Kalau di rumah misalnya adik-adik harus patuh sama orang tua. Adik-adik harus dengar-dengaran orang tua tuh ya, kalau di rumah. Kemudian kalau misalnya di sekolah atau pada saat ini mungkin adik-adik belum bisa bersekolah ya, tapi adik-adik sekolahnya online. Nah, tetap saja adik-adik harus menghargai guru adik-adik. Walaupun online, adik-adik harus mengikuti sekolah dengan baik. Adik-adik harus mendengarkan guru adik-adik juga dengan baik tanpa kurang suatu apapun juga. Dan juga adik-adik harus belajar juga dengan baik walaupun adik-adik belajar di rumah. Seperti itu. Kemudian kalau di gereja, mungkin sekarang juga adik-adik belum bisa ke gereja, tapi adik-adik juga harus tetap mengikuti IMPA secara online. Adik-adik harus tetap mengikuti IMPA secara online, mengikuti kegiatan ibadahnya, kemudian juga belajar firman Tuhan, dan juga adik-adik lakukan firman Tuhan tersebut yang adik-adik belajar dari IMPA. Tuh, seperti itu adik-adik. Dan juga adik-adik juga terakhir harus ramah kepada semua orang di sekitar adik-adik, entah itu di sekitar rumah, kemudian di lingkungan sekitar rumah adik-adik, kemudian di sekolah bersama teman-teman sekolah, bersama guru-guru, dan juga di gereja bersama kakak layan. Adik-adik harus selalu ramah kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Baik adik-adik, nah tadi kan kita udah tahu nih apa aja yang perlu kita lakukan supaya kita bisa supaya kita harus melakukan perintah Tuhan gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita dapat nih kalau misalnya kita sudah melakukan perintah Tuhan dengan baik? Nah, kita melakukan perintah Tuhan dengan baik ini agar supaya berkat dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan selalu bersama-sama dengan kita adik-adik. Jadi kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan itu semua itu karena hal-hal baik, hal-hal yang kita lakukan ini semuanya itu sesuai dengan perintah Tuhan. Oke adik-adik, dari itu kakak yang mengingatkan lagi sekali lagi, yaitu adik-adik harus berbuat baik, entah itu di rumah, di lingkungan sekolah, walaupun sekarang online juga, atau juga di lingkungan gereja, walaupun IMPA juga online. Jadi adik-adik harus
menunjukkan kebaikan, harus menunjukkan perbuatan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Maka dengan begitu kita akan mendapat berkatnya, kita akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, adik-adik. Baik adik-adik, sekian pengajaran dari kakak. Semoga adik-adik bisa mengerti pengajaran pada hari ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan aktivitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik semua. Untuk aktivitas kali ini kakak mau kasih adik-adik ayat Alkitab. Adik-adik baca terus dihafalin ya. Adik-adik buat video hafalan ayatnya, terus kirim videonya bisa ke kakak lain lingkungannya masing-masing. Itu aja aktivitas dari kakak untuk hari ini. Semoga adik-adik semua bisa mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman yang tadi kakak lain sampaikan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran kasih dan damai yang menekal, dan damai yang menekal. Tenang jadi remang pagi dan remang jadi siang kan. Kuasa Kristus dan nyata, ramai dan cemerlang. Oke, nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita mendoakan apa yang sudah kita dengarkan, agar kiranya apa yang kita dengarkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saat ini kakak minta kalian kembali melipat tangannya. Mari kita mulai untuk berdoa syafaat. Ayo berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas seluruh firman yang telah kami dengarkan ya Bapa. Kiranya firman ini dapat kami aplikasikan, dapat kami jalankan, dapat meresap ke dalam hati kami, agar kiranya apa yang kami lakukan seturut dengan firman yang telah kami terima ya Bapa. Allah Bapa di dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini yang kiranya saat ini sedang berjuang melawan COVID ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga semua orang yang terlibat dalam penanggulangan pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk sekolah minggu kiranya agar dapat terus berjalan, untuk terus memberkati kakak layan dan juga memberkati perangkat-perangkat gereja yang terlibat dalam pembuatannya. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar setiap minggu dapat dilaksanakan IMPA dengan baik dan tetap bisa berjalan tiap minggunya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami, kiranya berkati orang tua kami agar setia dan juga tetap sehat selalu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik, karena kami percaya Tuhan adalah tabib di atas segala tabib ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa kiranya berkati kami, berkati sekolah kami, juga kiranya Tuhan memberkati kami yang sudah proses ujian ataupun akan mengalami ujian, kiranya agar Tuhan memberikan hasil yang terbaik berdasarkan usaha kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin mendoakan kiranya agar gereja dapat terus melayani dan juga dapat melakukan aktivitasnya tanpa terhalangi, walaupun saat ini sedang
kita tahu adanya pandemi di Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus berkati gereja, dan juga kami berharap Tuhan dapat menyertai setiap pelayan-pelayan yang ada di dalamnya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang akan kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu adik-adik siapkan dulu persembahannya. Kalau sudah, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Kak Rafa. Adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami agar berguna bagi gereja. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Sekarang Kak Jogi akan memberitakan warta Perkat PA. Yang pertama, Kak Jogi mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti IMPA pada hari ini. Lalu jangan lupa bagi adik-adik semua untuk mengerjakan aktivitas yang telah diberikan kakak layan per kelas masing-masing dan dapat dikumpulkan ke kakak layan di lingkungan masing-masing ya adik-adik. Lalu Kak Jogi mau menginformasikan bahwa bagi adik-adik yang belum mendapatkan goodie bag Natal, adik-adik dapat mengambil goodie bag tersebut pada setiap hari Minggu sampai dengan jam 1 siang ya adik-adik. Lalu selanjutnya di bagian persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan digabung dengan persembahan orang tua dan dimasukkan ke dalam amplop. Dan pada amplop tersebut, adik-adik dapat menuliskan persembahan IMPA tanggal berapa dan jumlah persembahannya berapa ya adik-adik. Oke, itu saja warta Perkat PA kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan adik-adik di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, IMPA kita sudah hampir selesai. Tapi sebelum menutup IMPA kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Damai. Masuk dalam penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita kembali satukan tangan kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah membimbing kami, telah menyertai kami dari awal hingga akhir IMPA ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sekarang kami akan kembali beraktivitas seperti biasa. Tuhan kiranya berkati kami dan biarkan kami dapat mengikuti keseharian kami sampai waktunya kami bertemu kembali di IMPA Online minggu depan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan Yesus, amin.